Ya pemirsa, kami ajak Anda kembali memantau dari ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pada sesi kali ini kita akan bersama-sama mengikuti bagaimana jalannya sidang dari kasus obstruction of justice dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa AKBP mantan Wakadaen Biro Paminal Divisi Propampolri AKBP Arif Rahman Arifin. Ya, terlihat pemirsa persiapan masih tengah berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana hari ini memang dijadwalkan ada 6 orang terdakwa dari kasus obstruction of justice. Dari dugaan pembunuhan berencana brigadir, dari Yosua Huta Barat. Dan kita akan ikuti bersama pemirsa jalannya sidang pada siang hari ini. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Arif Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Arif Rahman, saudara sehat? Sehat yang mulia. Kami akan tanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Nama lengkap saudara Arif Rahman Arifin SIK MH. Betul yang mulia. Betul ya? Lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 1980. Betul ya mulia. Usia sekarang 42 tahun. Siap. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Guru Alip nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Betul ya mulia. Agama Islam, pekerjaan Polri. Saudara ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Betul ya mulia. Saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah ya. Dalam perkara ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Mereka? Betul ya mulia. Silakan surat kuasanya kami mintakan terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada kami. Ya. Saudara terdakwa silakan maju ke depan. Penuntut umum, ini tanda tangan saudara? Gitu ya? Ya, kami akan tanyakan terlebih dahulu satu persatu dari penasihat hukum ini. Junaidi, ada? Surat asli suratnya? Asli sumpah dan kartu. Ya. Ini? Ya, KTA-nya. Nanti dilengkapi ya, berikutnya. Hadir Junaidi ya. Dr. Marcella. Hadir nggak hari ini? Yang mana? Ya. Aslinya? Asli. Oh ini. Berikut Dedi Prihambudi. Ada? KTA. Ini aslinya belum ada. Asli.
Berikut Brian Manuel. Ada? Ada ya? Fotokopinya aslinya, fotokopi aslinya. Silakan teman-teman. Desember 2024. Berikut Andi Ahmad. Ada ya? Hasilnya? Ya. Ya, ini aslinya. Asli lengkap. Arif Fadilah. Ada hadir? Ya, silakan. Rama Diva. Saudara ya? Ya, silakan. Revi Lara Caka. Asli. Ya, silakan. Reza Arif. Tidak ada, nanti saja kalau ya. Kemudian Abdul Latif tidak hadir, nanti saja. Venita Susila tidak hadir juga. Varial Asyari belum hadir. Irfan Adityo belum hadir. Salma Zafira belum hadir. Ya. Hari yang hadir ada 8 orang ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, nanti silakan aja sekaligus ya. Pada saat di mana itu dilakukan. Ya, itu ya. Pada tadi bacakan ada yang revoy, maju ke depan untuk diperbaiki. Ya, untuk direvoy. Begitu ya. Oh, penuntut umum. Tadi jadi. Sudah telepon. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwanya. Dakwaan primer, pertama primer bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irwan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Ya. Pada
Saudara penuntut umum, sebelum lebih lanjut lagi, kami akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara akan membacakan secara keseluruhan, ataukah saudara cukup membaca dakwaan pertama primer untuk selanjutnya subsidiar dan atau dakwaan kedua primer dan subsidiar akan saudara baca lengkap atau bagaimana? Karena pada persidangan tadi ya dari awal sudah menyebutkan demikian. Dijawab dulu yang bertanya tadi. Mau bagaimana? Kita jawab yang pertama primer. Begitu ya, selebihnya nanti cukup menunjuk pada pasal yang didakwakan. Siap. Begitu ya. Kami tanyakan kepada penasihat hukum terdakwa, sepakat untuk itu? Atau mau dibacakan semuanya? Sepakat ya? Baik, silakan lanjutkan. Pertama, primer bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Wadianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekitar pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah, Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berserang sekitar pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di carport rumahnya di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Budihang Lumiu yang berdiri di lantai
di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo SIK MH. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Budihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo SIK MH, lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari saksi Ferdi Sambo SIK MH, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni dalam kurung Karu Provos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo SIK MH bersama-sama dengan saksi Susanto dalam kurung Kapak Gakum Provos di Propam Polri. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali, benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Budihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo SIK MH, tempat kejadian perkara, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SIK MH tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK bersama dengan Beni Ali kembali ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang di kantor divisi Propam Mabes Polri, tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SIK tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan SIK di kantor sekitar pukul 20.05 WIB. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Budihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang telah berada di sana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan menerangkan sesuai cerita yang telah diskenario oleh saksi Ferdi Sambo SIK MH sebelumnya. Peristiwa terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo SIK MH. Dan Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab saksi Ferdi Sambo SIK, oh iya, jelaskan saja.
nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Budiang Lumoyo, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran terhadap skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan, pertanyaannya pimpinan cuma satu, yakni, kamu nembak enggak, Bo? Dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjawab, siap, tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya nembak, bisa pecah itu kepalanya atau jempol, karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.30, saksi Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50. Namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya. Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 0812178297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening. Akan tetapi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menjawab, silakan aja koordinasi dengan Kaden A, maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan SIK sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas
Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai akan menemui Agus Nurpatria Adipurnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai tiba di komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SIK sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai memberikan nomor handphone Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A. Paminal. Dan saksi Irfan Widianto SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A. Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SIK adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SIK MH bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SMH dan saksi Ferdi Sambo SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyampaikan kepada Irfan Widianto SIK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto SIK menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security. Dan saksi Irfan Widianto SIK dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu saksi Irfan Widianto SIK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH dalam kurung Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan ini rumah siapa, dan saksi Irfan Widianto SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada saksi Irfan
Widianto SH/SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto SH/SIK mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widianto SH/SIK melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto SH/SIK berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto SH/SIK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto SH/SIK mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya saksi Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto SH/SIK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto SH/SIK menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Rekinelson Soplangit SIK MH menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto SH/SIK menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK, Korpsri Kadipropam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto SH/SIK jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK menghubungi saksi Chong Chiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH/SIK juga meminta agar saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH/SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK mengajak saksi Chong Chiu Fung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama dengan 2 orang anggota dari saksi Irfan Widianto SH/SIK. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto SH/SIK bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Jabbar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH/SIK diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Jabbar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Jabbar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto SH/SIK melarangnya. Bahkan saksi
Abdul Sabar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto SH/SIK melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto SH/SIK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G Lens Security model GFDS garing 875008M serial nomor 97704277132 yang ada di harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto SH/SIK menelpon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya, seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto SH/SIK sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto SH/SIK agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH/SIK pergi meninggalkan saksi Chong Chiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH/SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK kembali ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto SH/SIK menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL Divisi Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto SH/SIK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selesai. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SH/SIK menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SH/SIK MH. Mohon izin, majelis kami lanjutkan. Silakan. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian di komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022. Sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Marzuki dan saksi Jafar datang ke tempat, tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan kompleks perumahan Polri Duren 3
namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DPR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto SH-SIK atas permintaan saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, yaitu CCTV komplek yang berada di pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DPR CCTV yang telah diambil dari ketiga lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto SIK melihat sendiri DPR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DPR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto SIK, dan saksi Cuk Putranto SIK tidak membuka plastik yang berisi DPR CCTV tersebut, bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DPR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun, DPR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto SIK dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan SIK dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH menelpon terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan terdakwa Arif Rahman SIK MH dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruangan rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, "Izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV?" Terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto SIK dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH dan bertanya, "CCTV di mana?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, "CCTV mana Jenderal?" Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH menjawab, "CCTV sekitar rumah."
Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, SIK. Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Pedi Sambo SH, SIK MH. Katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, SIK. Siap. Selanjutnya saksi Pedi Sambo SH, SIK MH meminta saksi Cuk Putranto, SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Pedi Sambo SH, SIK MH melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, SIK. Siap, Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto, SIK meninggalkan ruangan kerja saksi Pedi Sambo SH, SIK MH dan menghubungi saksi Rifail Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan pada saat itu saksi Rifail Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, SIK, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto, SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto, SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KIH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Pedi Sambo SH, SIK MH atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Pedi Sambo SH, SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto, SIK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto, SIK menghubungi saksi Baikuni Wibowo, SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto, SIK menyampaikan, baik, tolong kopi dan lihat isinya. Dan saksi Baikuni Wibowo, SIK menjawab, enggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, SIK, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto, SIK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo, SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya, bahwa perbuatan saksi Baikuni, SIK yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum. Namun tetap saksi Baikuni Wibowo, SIK tetap lakukan. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo, SIK mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617 KIA milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo, SIK kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Dan saksi Baikuni Wibowo, SIK menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surprise dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo, SIK tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK. Dan langsung tersambung, di mana ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Sapam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo, SIK mencari data rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam.
Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto SIK tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH dan saksi Cuk Putranto SIK yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17,07 waktu Indonesia Barat sampai 17,11 waktu Indonesia Barat dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas. Saksi PD sama SK melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Yosua Huta Barat masih hidup. Akhirnya perasaan terdakwa Arif Rahman Arifin SK sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa Arif Rahman Arifin SK MH dengan beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa Arif Rahman SIK MH lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Pedi Sambo SIK MH perihal meninggalnya Nopriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Pedi Sambo SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 yang akhirnya terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH keluar dari rumah saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan SIK selaku senior atasan langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nopriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Pedi Sambo SIK MH sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan SIK menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap saksi Pedi Sambo SIK MH.
bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH melihat isi rekaman CCTV terkait keadaan yang sebenarnya atas meninggalnya Nopriansah Yusuf Huta Barat bukan terjadi karena tembak-menembak, maka seharusnya terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH tidak perlu menindaklanjuti dan menerima arahan dari siapapun dan tidak perlu menyuruh menghapus file rekaman video di CCTV dan di flash disk pada laptop, mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, atas kejadian tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH diajak oleh Hendra Kurniawan SIK menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo SIKMH di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan SIK hendak melaporkan apa yang sebenar yang dilihat oleh terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan SIK di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo SH SIKMH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopriansah Yusuf Huta Barat. Pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH datang ke rumah dinas Duren 3, telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansah Yusuf Huta Barat dengan Richard Elijah Kudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Posekuriti Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto SIK bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, saksi Baikuni Wibowo SIK, terlihat dalam rekaman video CC tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIKMH di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nopriansah Yusuf Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan SIK, namun saksi Ferdi Sambo SH SIKMH tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK meminta kepada terdakwa Arif Rahman SIK untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansah Yusuf Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo SH SIKMH sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian terdakwa Arif Rahman Arifin SH SIKMH menjawab yang sudah melihat rekaman tersebut adalah terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reknolsin Soplangit SIKMH, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIKMH mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK meminta terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH
untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, mohon izin majelis, tadi yang selanjutnya yang di Rempoy. Silakan maju ke depan. Ya. Langsung ke depan aja. Perwakilan dari penasihat hukum terdakwa silakan maju ke depan. Yang mana? Yang dari terdakwa. Iya, dari Yang bicara sama. Bicara saja bicara. SK Sasana diganti. Saya coret ganti. SCG nama. Ya SCG. Ditulis dulu namanya. Saya coret ganti. Gantinya dengan siapa? Iya, tahu. Kenapa? Ya, kalau beri kopi lagi, saya sama itu. Termasuk yang di depan atau? Iya. Iya, itu dulu. Dikasih ke itu. Ini apa, Pak? Oh, yang di terdakwa? Yang terdakwa. Terdakwa silakan maju ke depan. Ya, silakan dulu kembali. Yuk. Lanjutkan dulu. Saya lanjutkan majelis. Ya, silakan lanjut. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rip, kita percaya saja. Kemudian pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo SIK MH meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo SIK MH kepada saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata, yakin bang. Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab perintah Kadip. Saksi Karopaminal, saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan
kalau sampai bocor terkait isi DPR CCTV yang telah dilihat oleh saksi Baikuni Wibowo SIK maupun yang lainnya, seharusnya saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo SIK MH tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadi tindak pidana matinya Nopiansa Yosua Huta Barat. Namun perbuatan saksi Baikuni Wibowo SIK tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di depan mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat "Rip, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok di depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan saksi Ferdi Sambo SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil dan mengganti DPR CCTV yang berada di pos security kompleks Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti DPR CCTV milik saksi Ridwan Nelson Soplangit SIK MH lalu merusak dan menghancurkan salinan rekam CCTV pada laptop merek Microsoft Surface yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo SIK MH kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Elijah Pudiang Lumio, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo SIK MH. Sebelumnya, atas peristiwa penembakan korban Nopiansa Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo SIK MH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK
Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak pidana lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nopiansa Yusua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Kewenangan Paminal yang notaben bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian, dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nopiansa Yusua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak di CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya, dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopiansa Yusua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopiansa Yusua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek Perumahan Polri Duren 3, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Nopiansa Yusua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin majelis, kami silakan ke rekan kami untuk melanjutkan. Silakan. Mohon izin melanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 Junto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Atau kedua primer, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Subsidiar, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Jakarta 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum, ditandatangani Sahnan Tanjung. Demikian majelis. Ya, kepada terdakwa, saudara-saudara dengar dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara, saudara mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut tadi? Mengerti. Dekatkan mikrofon saudara.
Saudara Mengerti, Yang mengerti? Mulia. Mengerti ya. Terhadap dakwaan tersebut, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami izin konsultasi dengan Saudara akan konsultasi. siap. Silakan. Bagaimana? Saudara serahkan kepada penasihat hukum saudara untuk menjawab atau saudara sendiri menjawab? Saya izin menyerahkan ke penasihat hukum kami, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis untuk persidangan ini, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendengarkan dari dakwaan yang telah dibacakan tadi, kami membutuhkan waktu untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Mengingat ada beberapa hal yang perlu nanti kami sampaikan dalam eksepsi, untuk itu kami mohon agar kami diberikan waktu lebih lama, lebih panjang, yaitu kami mohon waktu 2 minggu untuk mempersiapkan eksepsi.